Pak Eri, lo kalau misalkan dikasih kuasa untuk ngapus 3 keharusan dalam hidup, hal apa itu? Keharusan universal atau untuk hidupku? Untuk hidupmu? Mamaku sakit waktu aku Iya, mamaku sakit waktu aku dua lagi, satu, kedua, diizinkannya aku ikut tim bola dikala aku harus bimbel kelas 12. Sama ketiga, aku nggak menolak kuliah di Bandung. Itu karena itu harus kutolak, ibaratkan ditolak di Bandung itu harus kutolak demi banyak hal. Kau bola dari kapan? Dari kecil, dari SSB? aku SSB sampai ya apa namanya ya, kuliah. Udah. Kau di Medan atau di Riau sih? Sebenarnya basicnya Duri itu Riau, Pekanbaru. Jadi Pekanbaru, Riau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kelurahan Pematang Kudu. 99 kan? 99 kan? Tahun 99. Disduk Campil. 99. Aku nggak tahu ya di daerahmu ada LPI. LPI, ikut LPI. Ada. LPI. Ambisnya tim sekolahku LPI. Ya, Dulu tuh LPI. Suratin Masih belum ada. Suratin. Tuh. Udah. Kalau tempatnya nggak ada. Oh, tempatmu. Oh, di Kalimantan. Masa nggak ada, Cok? Kalimantan lumayan jadi pusat bola ya, nggak nyampe mungkin ya. Kabupaten kan? Lah, malah di kabupaten Suratin nggak sih? Biasanya itu kabupaten terpilih. Iya Jadi sih, jadi nggak semua kabupaten. Kalau LPI benar. kan emang semua kabupaten kan. Liga Pelajar Indonesia, benar. Iya. Benar. Terus sampai tingkat kota aja tuh LPI, SMP. Nggak sampai nasional. Aku sampai SMA aku masih LPI aku. LPI ya. Terus masuk klub. Aku klub tuh enggak. Tapi klub yang narik aku. Kalau sombong Aku tahu itu mana. Kalau Jaksel ya. enggak. gue aja dengerin bener-bener gitu. Kalau masuk klub bola aku enggak, dari dulu memang enggak. Jadi pengabdian aku di bola di sekolah. Tapi klub narik aku untuk main bawa nama daerah lah. Itulah makanya yang tadi 3 keharusan itu kelas 12. Kiper tuh pelatih itu suka sama aku, tapi sekolah nggak izinin aku latihan karena kami harus bimbel sore after dari sekolah. Tapi orang tua kau strict banget. Bola parah. Bola tuh hidup semua strict parah. Batak. Orang tua Batak pada umumnya lah ya. Batak keras. Dua-duanya. Paling strict itu mamaku. Berarti harapan orang tua kau jadi apa? Pengacara? Jadi wasit. Sejujurnya bukan PNS, bukan tentara, bukan polisi, pendeta. Bab. Hah? Duh. Jauh. Dari yang sekarang. Jauh. Jauh. Kayaknya situ ya. Pendeta. Berat. Itu udah dari kapan? Dari aku dilahirkan. Emang udah Dari aku dilahirkan. Tapi bapak kau pendeta? Mama aku bapaknya pendeta. Mama aku tuh bapak opung lah ya. Kalau Batak opung aku tuh pendeta terkenal se-HKBP se-Indonesia. HKBP. Jadi kalau mama aku lumayan banyak tahu lah orang di Toba tuh, di HKBP manapun enggak tahu. Jadi waktu aku lahir, opungku tuh bilang, ini cucuku ini bakal jadi penerusku ya kan. Makanya dia dikasih nama Joshua. Orang itu diutus ke tanah Kanaan. Itulah beratnya aku. Ya kayak itu mah kayak enggak lah.
Tapi kok berapa saudara? 3. Tiga-tiganya disuruh jadi pendeta. Enggak. 3, 2 cewek, 1 cowok. Jadi aku di karena tengah. anak pertama. Oh, anak tengah. Ya. Jadi aku kayak tengah, cowok. Yang kanan kiri yang kulindungi cewek. Oh. Jujur berat. Batak. Anjas. Cowok sendiri. Ya gitulah. Kehidupan Batak-Batak ini. AKBP itu ya. AKBP. Ente gereja di? Gereja namanya PB di Kalimantan. Kalau di Jakarta? Di Jakarta di Basicnya- LDC sih. Oh. Heeh. Soalnya kayaknya kalau di Jakarta aku nggak pernah KKBP. Ada. Ada, cuma nggak pernah KKBP jarang. Depok, ya. Depok Banyak, ada. anjir. Nggak harus. KKBP loh. banyak. Banyak. Iya. Terakhir dia KBP Tebet aku. Kayaknya di semua tempat ada orang Batak nih. Pasti. Persebaran Batak tuh di Jakarta tuh sebagai apa sih? Maksudnya kan kayak misalkan Tukang orang tikam. Padang, orang Batak, Batang. Batak menurut aku di Jakarta jadi orang yang unik lah menurut aku. Karena ketika aku pakai logatku, orang yang Jakarta yang mendengarkannya happy, senang. Iya. Jadi menurut aku orang Batak di Jakarta selain perantauan jadi yang kayak kalian jadi Bataknya aja lah, nggak usah lo gua. Iya. Makanya aku nggak pernah kan maksa aku pakai lu, gue, gua, aing, maneh. Kau udah berapa lama di sini? Setahun. Baru setahun. Tapi bisa Bisa ketika menyesuaikan lawan bicara. Contoh kayak klien yang benar-benar nggak pernah aku kenal, iya. itu aku menyesuaikan. Berarti langsung pakai logo itu ya? Maksudnya kau ndak langsung aku kau? Nggak, langsung Oke. menyesuaikan karena beberapa kali aku sharing gitu ya respect dulu aja tentang culture Iya. di sini gitu. Jadi kayak ya udah ketika nanti ditanya baru Berarti yang masih kau bawa sampai kau ke Jakarta selain logat ada apa lagi? ambis. Ambis. Kau masih punya ambis untuk menguasai ibu kota ini? Kasih tahu ambis balas dendam. Enggak, jangan gitu gila. Ambis bukan menguasai ibu kota, Bel. Ambisku lebih ke? meyakinkan ketika aku kerja kayak gini, aku bisa ke orang tuaku gitu. Aku buat tato. Hah? Aku buat tato. Mana? Semua. Hah? Alasan orang tua aku ndak izinkan aku tatoan kan karena takut Nggak susah bisa cari saya kerjaan kan. kerjaan gitu-gitu. Ya aku bisa buktiin Struggle gitu. kerjaanku Sekarang oke, pendapatnya lebih oke Iya. dari mereka. Ya udah, jadi nggak ada alasan buat nggak ada nggak alasan. tatoan. Ya itu. Benar. Tapi udah kejawab sampai sejauh ini. Selama Aku? setahun ini. Ketakutan pasti ada lah ya. Karena Batak itu kan yang tadi kita bilang Batak. Tapi 5 atau 6 bulan pertama lah aku di Jakarta. Struggle tuh. Struggle kali tuh. Sampai mama aku bilang kalau emang nggak makan, balik. Tapi bersyukurnya aku, dulu aku selalu berantem sama bapakku tentang masalah foto bola tuh menurut dia itu bukan pekerjaan, Iya. itu hobi. Berarti dari Medan kau udah foto bola? Foto bola udah, foto bola. Dan selalu berantem sama bapakku yang kayak udahlah pak, nggak ngerti kau yang sampai kayak gitu tuh, sampai kayak ngeblok WA-nya, sampai nggak gubris di grup gitu-gitu. Sampai mamaku bilang itu, tapi aku tahu cerita ini dari kakakku. Bapak tuh udah bilang, si Joshua tuh udah besar. Kalau dia nggak dapat makan atau dia nggak makan atau dia nggak dapat duit, dia pasti pulang mah. Iya. Dia pasti pulang. Tapi aku yakin dia pasti bisa. Di situ gue kayak, damn, lawanku dulu berantem, sekarang support abis. Perasaan kau gimana pas tahu itu? Nangis. Aku yang kayak, ini bapakku nih. Gue. Makanya akhir-akhir ini, aku sekarang sama bapakku lebih akrab lah. Karena tahu akan hal itu. Dia support gitu. Terus karena setiap 6 bulan tuh, mamaku yang paling takut. Karena ya, kalau lu Batak, mama sama anak cowok tuh intimnya kuat kali ya. Jadi dia yang kayak takut aku pak si Joshua nih gini-gini pergaulan di Jakarta gini-gini. Terus bapak gue bilang ya sampai kapan kita kekam? Udahlah udah masanya dia tuh percaya aja nggak akan apa pepatah aja
Buah nggak akan jatuh jauh dari pohon. pohonnya. Bapak aku ternyata waktu masa kecil pun seperti aku, Punya ambis. punya jadi ambis dengan apa yang dia mau jalankan. pada saat itu dia. Contohnya itu adalah mendapatkan mama aku Oh. yang dulu katanya Hmm. nggak, ya lumayan sulit lah atau apalah gitu. Itu singkat ininya lah. Sebenarnya nggak itu. Sebenarnya kalau misalkan mereka nggak support itu menurutku nggak salah juga sih, soalnya mereka nggak ada bayangan Nggak ada bayangan. fotografer bisa hidup. Iya, apalagi aku tinggal di Duri kan, di Riau. Apa ya? Sependek itulah pikiran menurut aku. Yang kayak ya kalau mau hidup, kok kerja gajiannya bulanan, PNS berangkat pakai dasi, kemejaan, pulang nggak udah gitu. Kok bisa tertarik fotografi? Kenapa? Apa ya, Cok? Dulu tuh aku ngeband. Oh, Ada cewek. Dulu aku ngeband, jadi apa? drummer. Nama Tapi tapi nggak aku terusin. Aku lebih milih bola, jadi nggak terlalu ngulik, nggak terlalu gini segala macam. Terus ngeliat teman gue di Medan ngeband. ah, Jadi menurut aku kayak kenapa aku nggak mengabadikan hal yang aku suka, dengerin musik, Oke. lihat orang ngeband. Jadi kayak kan sama-sama seni gitu, sama-sama tetap aku dengerin musik loh, tetap aku ngikutin apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka bahas musik pun aku happy, tapi sambil ngabadikan apa yang mereka sedang lakukan. Dan ketika aku kasih foto itu, mereka se-happy itu. Jadi aku kayak, oh masih bisa kok aku ada di dalam musik ini, walaupun aku nggak megang mulat musik kayak gitu. itu kok pakai kamera apa? Sony A6000 cuk, lensa 335 f1.28. 2000. Noise 6000. 2017. 2016. Sampai 17. Enggak. 17 enggak, 2000 berapa aku megang kamera ya? Baru aku sebenarnya megang kamera 2019. SMA aku apa? SMA aku nggak ada. IPA, IPS, PS PS. nggak megang kamera. SMA aku malah mikirnya aku jadi penyiar, MC, Kenapa aku nulis kayak lirik, gitu? nge-rapper gitu. Udah hip hop. Jujur. Iya, itu. Tapi di Duri hip hop ada. Ada karena aku break dance. Oke. Coba. Coba dong. Wah, masa toprok? Aku the real toprok, nama b-boy aku Junior Rocking. Bam! Junior Rocking. Rocking diambil dari apa? Toprok. Junior karena aku masih beginner di situ. Oke. Jadi Junior Rocking, Rockingnya kan melakukan toprok yang gokil gitu-gitu lah, yang nasty. Bab. Amis itu jujur. Situ lu Jujur culture, pakai topi crispy dark, Macbeth. Macbeth. Sepatu Puma sweat. Mana celana gombrong dulu jujur. Sebelum ada celana melorot, kita melorot udah di b-boy. Berarti lu nggak HC-HC ya? gitu nggak? HC-HC aku SMA kuliah. Justru telat. Telat. Justru aku telat ke HC. HC popang segenre dengan itu tuh kuliah gue. Telat aku HC. Berarti kalau misalkan dibilang Paleri itu genre musiknya apa? All genre sih sebenarnya Oh aku. genre. Tapi kalau untuk naikin mood hip hop. Oh, bisa dibilang hip hop nggak sih? Berarti hip hop lah ya. Hip hop. Iya, kalau lagi bad mood, Ah, gue dengerin hip hop. Kalau lagi pengen naikin mood, hip hop. semua genre hip hop. Tapi kalau sedih, enggak sih. Kalau sedih Sedih ya apa? udah sedih Kalau sedih. sedih apa? Apa? Kalau sedih. Nadine Amiza? Enggak. Salpriadi? Ebit GAD. It kita. It kita. Sedih aku sebelum HC. Sudah tak. Berarti semua genre hip hop. Aku nggak ngulik sebenarnya hip hop nih, jujur ya, sebenarnya nggak ngulik, tapi aku dengerin hip hop apa yang aku suka berdasarkan lirik yang mereka sampaikan, Iya. pesan yang mereka sampaikan. Jadi kalau misalnya pesan dan liriknya masuk aku, ya aku dengerin. Karena berkesinambungan juga kan sama apa? Sama kayak apa yang, puisi, kau iya. penyiar. Jadi kayak kalau ditanya
hip hop. Kau hip hop apa? Nggak tahu. Aku yang penting liriknya masuk, beatnya enak, udah. Pada saat itu Yonglek, Pak. Ada di sini lampu, si tangga ada. abang-abangan hip hop di Duri siapa? Anjing, iya ya. Ada dulu. Ada pasti. Ada. Iya. Ada. Ini lagu ini. Duri my city is a hip hop and my city. We are from Duri. Itu dia. Itu dia. Ada Coba sumpah ada. dengerin. Ada. Aku lupa namanya siapa. Badannya besar kayak aku, Cuk. Itu abang-abangan. Abang-abang hip hop. Kalau di Medan? Medan, Medan. Gue jujur nggak tahu Duri sama Medan tuh jauh apa enggak? Jauh 12 jam. 12 jam. Kota yang paling gede di sekitar Duri apaan? Wah, ada Pekanbaru jatuhnya. Baru. Duri tuh kalau dari Jakarta, Duri tuh kayak Depok gitu. Terbengkalai. Kurang lebih. Ada listrik. Hah? Ada listrik ya? Ada. Oh, minyak kami Duri menang kami kalau minyak Duri menang. Jauh kalau minyak. Hip hop Aceh. Apalagi ya? Melo-meloan gitu enggak? Melo Glenn Freddy. Siapa? siapa ya? Siapa nyanyi melo ya? Kayak Lagu nggak. yang buat galau lah. Lagu yang buat Bruno Mars. Bruno Mars. Jujur Bruno Mars. Dulu aku ambis aku juga rambut gondrong tuh. Apa sih kalau keriting tapi Kontrol. Gimbal. bukan gimbal lo namanya. Itulah kayak Bruno Mars tuh. Pengen kali gitu. Jadi pakai jas warna pink aku pernah gara-gara dia pakai warna pink. Pakai baju LA yang di sini tapi nggak tahu aku LA-nya apa nih LA. Yang penting Bruno Mars aja dulu. Bruno Mars aku bikin nangis when I was your man, bab. Gitu-gitu. Kita coba balik di masa kau masih kecil kali ya. Kau tuh kayak gimana sih SMP-mu? Kalau SD kan udah terlalu biasa nggak sih? Kau yang sering dibully atau kau yang ngebully? Kalau dibully sih pasti dia yang ngebully ya? Enggak, Justru. Aku- Anjing badan kau besar banget. Ini fun fact-nya. Aku dari SD, SMP, SMA, kawanku hanya sebegitunya aja. Jadi, Oke. nah, bednya sekolah aku adalah yang kayak ada geng famous, ada yang nggak geng famous. Semuanya Kau? kayak gitu. Ya gitulah. Kau? Aku di geng yang kayak sebenarnya masuk kemana aja, tapi sering lebih ke yang nggak famous. Kenapa? Satu, fashion tuh aku belum kenal. Kedua, aku nggak ada duit untuk beli hal itu. Ketiga, apa ya? Knowledge yang untuk masalah gitu-gitu tuh belum nyampe. Jadi aku ngerasa yang kayak udah apa yang dikasih mama aku di kala itu aja aku pakai. Gitu. Jadi kalau bully atau nggak mau bully, aku lagi nggak ada di pihak itu tuh. Yang penting aku bola. Dah. Aku terselamatkan sama abang-abangan karena main bola. Oh anak bola tuh jangan, dah gitu. Pernah berantem sama anak abang kelasan gitulah. Aku kelas 12, aku kelas 10 gara-gara main bola. Tapi dilerai sama yang senior-senior lain, jangan, tuh tim kita anak bola gini gitu. Tapi badan kau emang udah besar dari... Tinggi dulu bukan besar. Kedua aku kurus. Kayak ente tapi tinggi dah gitu. Kok main fisik mas? Enggak, perumpamaan. Perumpamaan. Contohnya yang jangan Kok dia. kayak langsung TB kayak nunjuk TB. orang. Langsung TB, nunjuk tapi lebih kurus orang. lagi. Oke. Gitu lah kurang lebih. Tapi kalau SMP yang ente tanya, SMP aku masih takut untuk melawan. Masih mencari apa sih yang pengen ku mau gitu. Jadi semua gue coba. Apa yang lagi FOMO gue coba. Tapi yang paling berkesan apa? Paling berkesan adalah aku masuk tim bola tanpa seleksi. Jadi semua temanku itu seleksi, aku nggak ikut seleksi, aku malas latihan tapi tetap dipanggil. Gitu deh. Itu aku benci sih. Karena aku pernah di pihak itu. Iya. Aku yang bisa keras-kerasan tapi nggak pernah dipakai. Iya. Itu yang kayak Pak kiper kita satu lagi siapa ini? Kan pengumuman di tempat Valeri tanpa latihan. Bab.
Sampai kakak aku ditanyain sama guru olahraga, Leri gimana, nggak mau latihan atau enggak? Saya butuh. Gitu masa. Bab. Kita the next Markus dulu. Tapi rambut gue emang udah kayak gini. Enggak, Cuk. Dulu aku kayak Dika. Okay. Gini kalau dipotong habis itu belah samping gitu-gitu. Iya, yang garis. ada gininya. Ada garis. Ada. Dialis? Ada. Dulu kayak Dika. Coba-coba Belum SMP botak. itu ya. Zaman-zaman SMP. Tapi liga paling bergengsi pada saat itu Danon Cup aku. Danon. Anjing. Karena kan itu goes to Brazil, Cuk. Iya. Ya kan, di era aku tuh goes to ke Brazil loh, nggak salah. Situ bergengsi parah. Situ aku yang kayak ketika kalah senangis-nangisnya di situ. Danon Cup. Ya. Anjing. Tapi yang lebih nangis lagi, Bill, fun fact-nya. Aku kalah di kompetisi dance. IBL. Tahu kan? Oh. Jadi ada tim basket, tapi harus ada yang tim dancernya juga. Itu aku nangis ya. Kalah. Aku bingung tuh, kenapa aku bisa nangis. Padahal nggak passion gue kali dance. Tapi aku sih nangis kali. Tapi emang udah ambis. Itu yang gue bilang tadi, ketika aku ngelakuin sesuatu aku ambis itu. Walaupun aku nggak seintu, nggak sengulik, tapi kalau aku udah terjun, udah sekali gali lubang gali terus sampai akhir gitu. Terus akhirnya pindah ke Jakarta? Wah, pindah ke Jakarta. Sebenarnya bukan tahun lalu aku mau ya. 2 tahun sebelum tahun lalu. Jadi 2024, 2022an gitu lah. Apa yang ngedorong kau untuk pindah ke Jakarta? Jujur, abang-abangan yang aku pegang tuan 13. Jujur. Oh, kau pindah ke Jakarta kapan? Tahun lalu. Bang Upi kan pernah main di Medan. Di Riau enggak sih? Di Riau belum, aku kan udah di Medan itu. Kuliah. Aku di Medan. Iya. Emang dia ngapain sampai buat kau pindah ke Jakarta? Lagunya sih, Pak. Oh, gue kira tuh udah kenal. Move. Apalagi tuh lupa anjing. Itu ada tentang masalah hidup gitu, liriknya lupa. Judulnya aku lupa kali. Ya mama apa gitu, lupa anjing. Bang, maaf Bang Upi, sorry dah. Gak mungkin dia tonton juga gak sih? Gak mungkin dia nonton gak sih? Tapi bisa aja nonton. Bisa aja Bang Upi nonton. Ada pertanyaan. Seandainya dulu lu nggak ambil langkah untuk merantau, sekarang jadi apa? Juri itu. Dulu kalau nggak ngambil langkah Merantau ke sini, kau jadi apa? Ngebayang nggak? Coba kalau dulu di Medan, Ngapain? gitu. korporat. Nggak bisa. TNS. Bisa. Polisi. Enggak, kalau polisi TNI enggak. Paling ikut bapak aku. Masa iya sama sekali kau nggak pernah kepikiran mau jadi polisi, tentara gitu? Itu kan Aku udah benci dari dulu. Kenapa? Karena ketika aku lagi ngurus simpun dipersulit. Sebelumnya kan pasti masa nggak pernah kepikiran sama sekali? Baper lah. Kalau aku jujur didiktenya jadi polisi. Sama. Tapi nggak pernah terlihatku terlintasnya anjing polisi kali ya. Tentara kali ya. Gak tau ya, sok kritis atau apa. Tapi ketika aku kecil gitu, ngeliat polisi-polisi yang nilang tanpa nggak jelas. Ini kacamata bocah-bocah SMP lah ya, kayak. Kenapa pak orang tuh gitu ya, kayak nggak jelas sekali. Entah apa, ya. Bahasa Medannya entah apa, ompaan itu kayak bertingkah, nggak jelas. Maksud gua apa nggak jelas gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah. Kita balik lagi ke alasan kaum ke Jakarta. Tadi kan kau bilang kalau misalkan Tuti. Gara-gara Tuti. Masa itu yang serta-merta buat kau? Yaudah, aku pindah ke Jakarta aja. Gitu. Iya. Kan dia base-nya Sumatera. Dari sudut pandangku di kala itu, orang Sumatera itu nggak dipandang sama sekali di Jakarta. Tapi dia bisa struggle. Dia bisa bawa culture-nya, dia bisa bawa diri dia bisa bawa orang nerima. Oh, Sumatera tuh ada, orangnya bisa.
Ya. Orangnya mampu bertahan gitu. Sampai aku sebelum pindah ke Jakarta pun, jadi aku ada gawean di Medan yang hiring itu klien orang Jakarta. Sedipandang serendah itu kami ketika kami udah ngambil shortlist Anjing, baterainya habis lagi. Mas, kalau gitu mas, soalnya mas. Iya mas, Terlalu ganggu. terlalu noise. Emang kita syutingan ini Trans TV. Maaf ya. Sorry, maaf, gak apa-apa. Kan kami pakai tempat ente sih. Apa tadi? Alasan. Itu Tuti, karena ya itu yang tadi gue bilang. Dia, ya se-Sumatera itu dia bawa. Terus yang gue bilang tadi, dapat klien di Jakarta, pandang rendah sebelah mata, gitu-gitu. Jadi ketika kami udah ngelakuin kerjaan kami gak motret. Mas, motret dong. Padahal apa yang dia mau udah ada. Jadi ambience itu lagi ya begitu aja gitu loh. Udah lagi ngambil korporat lah gitu. Yang kayak udah gitu kan. Tapi tetap yang kayak gak motret ya. Gitu yang kayak enggak, bukan berarti kami dari sini lah, dari sana, bukan berarti kami tuh nggak paham apa yang kau mau nih gitu. Itu yang buat aku geram tuh, yang kayak anjing. Lihat ya nanti aku di Jakarta gitu. Balas dendam sih itu ya. Balas dendam. Terus dipandang sebelah mata juga waktu aku di Medan. Hanya bisa fish eye. Gitu ya kayak Valerie cuma bisa fish eye. Fotonya keren ketika pakai fish eye. Kalau nggak pakai fish eye ya udah biasa aja. Tone-nya biasa aja. Template. Angle-nya gitu-gitu aja gitu. Culture shock nggak sih? Ketika nyampe Kau Jakarta. dengan culture Medan terus tiba-tiba ke Jakarta. Culture shock-nya paling nggak ada sih, paling ada satu, makanan mahal. Flow kerja? Flow kerja nggak? Nggak. Sama aja. Sama aja. Ada abang-abangan aku namanya Bang Arvan Dika. Dia udah nerapin pal ketika udah kelar kerja langsung sortir, langsung edit kalau bisa. Ketika tenagamu masih ada. Terus kau terapin sampai saat ini? Sampai sekarang ternyata flow itu yang diminta. Jadi aku nggak terkejut gitu. Jadi ketika besok aku udah ngasih foto, thank you ya, atau apa sebenarnya H+2, tapi aku udah ngasih yang kayak ya aku lebih nyaman ya udah. Ketika aku masih ada tenaga, aku masih bisa ngedit, aku masih sortir, udah. Kalau aku kan itu pal gitu. Karena itu nilai plus yang dilihat klien ke kita. Flow kerjamu, segapanmu, apa yang mereka mau gitu. Jadi yang kayak ya udah. Satu lagi yang culture shock paling sedetail itu sih kerja di Jakarta. Bukannya hanya sekedar ada. Ya sedetail itu. Kau nggak culture shock dengan tiba-tiba jalan ke PS terus ketemu siapa gitu? Ketemu siapa nih maksudnya? Iya, ketemu artis, influencer atau siapapun yang kau lihat, yang kau hanya bisa lihat di HP sebelumnya. Tertentu. Kalau aku seidola itu culture shock, aku starstruck. Pertama kali aku starstruck itu ketemu Absyar ya, Ali. Aku lagi tag foto BTS Joyland, ketemu Absyar sama ketemu Baskara. Itu starstruck. Padahal lagi kerja. Itu yang kayak wah. Itu yang kayak mau minta foto segan, yang kayak jing. Jadi pas kau pindah ke sini, kau langsung dapat kerja? Synchronize. Kok bisa? Jatuhnya Berarti kau udah ada pegangan sebelum udah ke sini? Udah, jadi menjilatnya aku adalah nge-DM-in semua orang-orang yang menurut aku punya potensi untuk aku gaet gitu loh, untuk bisa kayak bang, orang Medan nih ada loh, bawa dong minimal gitulah, tarik dong 1 atau 2 atau apa. Yang kau jilat sesama Medan? Sesama, enggak, yang di sini udah stay di sini, udah for good di sini semuanya. Oh, enggak, maksudnya orang Medan yang enggak. Memang enggak semua. Enggak. Memang ya udah enggak orang Medan sama sekali malah. Kayak Bang Ian, Nakiso, Mas Naren. Oh, justru ini TB. ya? Oh, TB juga? Iya, TB gue DM-in. Awalnya dia nggak balas anjing nih si TB anjing. Sumpah jujur. Jujur gue lauk sama banget anjing lauk. Lauk juga. Nggak ada. Dia ada cerita. Nggak ada. Dia apa? Dia ada cerita. Iya, lauk tuh nggak ada ngebalas. Anjing lauk sih banget.
Lauk segitunya. Lauk jujur. Lauk gila banget. Gila itu gila. Gila. Terus siapa lagi sebelumnya yang kau kenal fotografer sini pas masih di... Oh enggak, yang paling humble deh siapa jawabannya? Ian. Karena pertama kali aku nge-DM dia, pertama nanya kamera. Nanya tone gitu-gitu. Bang, bagus ya tone-nya, base-nya apa? Dia ngasih tahu gitu-gitu. Terus aku ganti kamera dari Fuji ke Nikon ya gara-gara doi ngasih ilmu yang kayak oh iya bener nih. Kamera yang aku butuhin itu ada di Nikon gitu. Jadi yang kayak udah abis itu dia ada gawean kan, tunggu aku di Medan sama tunggu aku di Pekanbaru, Sheila. Ya udah dia langsung kayak kalau nggak salah antara aku yang tetap ngasih porto atau dia yang inilah pokok tapi enggak sorry itu kan Pekanbaru duluan. Pekanbaru duluan, cuman dia taunya aku di Medan. Tapi aku tetap nge-apply ketika aku pengen ngambil yang TAD di Pekanbaru. Terus udah iseng aku DM, dianya secara personal, Bang, kapan ya pengumuman siapa volunteer yang bisa masuk gitu. Terus dia bilang, lu bukannya di Medan ya? Gue lihat lu nge-apply, kata dia. Enggak Bang, nggak apa-apa, gue ke Pekanbaru aja tetap aman kok, sekalian balik kampung, gue bilang gitu. Oh yaudah kalau emang lu aman yaudah lu aja satu lagi kayak orang Pekanbaru atau apa gitu. Terus yang di Medan lagi gara-gara yang di TAD Pekanbaru udah aku. Jadi dia kayak ya udahlah nggak usah nyari lagi gitu. Cuman tetap ada sih yang di Medan diambilnya 2 gitu. Ya udah habis di situ berkat itu dapat di Bang Moses. Jadi Mas Dudi ya nggak bisa, Mas Dudi atau Mas Naren gitu ya nggak bisa. Bang Moses ganti ke Medan. Jadi waktu di Medan ngomong-ngomong, nah kan ikatan Batak kuat kan. Ketika aku tahu gue Batak yang kayak, sila apa yang kau butuhkan nih? Biar gue bantu lah kau. Sebisaku, semampuku cerita gini-gini. Terus dia bilang gini, udah berangkat lah ke Jakarta ngapain lagi kau di sini? Gitu. Kayak mana Bang? Bantulah, gue bilang. Kalau ada jalannya berangkat aku. Oh bentar kata dia, Mas Nara lagi butuh, dia suka ambil fotografer dari daerah untuk bantuin synchronize as a volunteer awalnya. Ya udah. Paid tapi kan? Paid tapi. Enggak sama sekali nggak ada paid. Dari daerah dibawa ke Jakarta unpaid. Iya, siapa yang mau aja udah gitu. Tapi itu kan lahan ya. Itu kan synchronize kan jadi salah satu yang kayak ya udah siapa yang nggak mau anjing. Berarti salah satu cara fotografer daerah untuk pindah ke Jakarta jadi volunteer kayak gitu. Bisa jadi. Selain nge-DM. Iya, bisa jadi. Karena yang tahun lalu, tahun ini ya, sinkronis ya. Tahun ini sinkronis dari Jogja kalau nggak salah. Tapi tahun ini nggak tahu ya dibayar atau enggak. Cuman tahun lalu di akomodasi ini itu penginapan, uang makan. Iya sih, uang makan sama di backstage itu dikasih ya sangat-sangat dimanusiakan lah. Nggak ada batasan kok volunteer, kok nggak bisa ngambil ini, ngambil yang gitu-gitu. Emang ada yang kayak gitu? Banyak di Medan banyak. Banyak. Kau volunteer, kau nggak makan ini gitu, banyak di Medan. Ya udah, H-3 tuh. Tiba-tiba Mas Nala nelpon. Ler, kalau lu kerja mau nggak? Emang jalannya ya? Itu dah. Kok kenapa kerja Mas? Gue lagi butuh satu stage yang kayak lu banget. Gue lihat dari IG lu gitu. Apa Mas? XYZ. Gue nggak tahu XYZ apa. Lihat decknya 360. Hah? Kan kita yang orang baru nih kayak kok 360, kok kerja aku orang baru gitu. Terus diterangin. Aku nyampe di hari H Dewan Synchronize. Jalan inilah Bang Moses bilang, ini stageku pertama kali. Harus kau taklukkan kata dia gitu. Kenapa Bang? Karena Mas Nala lihat fotomu itu cocok di XYZ, talent ada XYZ. Ternyata ya udah musik XYZ kan ya beringas gitu kan, nyantai, crowded, nyambung segala macam. Gara-gara Visay itu tadi. Makanya aku bilang, ternyata yang kata orang hanya Visay malah buat aku jalan sampai ke Jakarta, cuy. Jadi kayak jujur keren. Ketika memang itu yang kau dapat, bukan berarti ketika orang bilang kau hanya bisa Visay, di luar sana pandangannya beda. Bisa jadi itu jadi anjing Visay dia beda. Karena nggak semua orang bisa ngambil white kayak White Saska,
Nggak bisa. Nggak bisa semua orang ngambil detail-detail kayak almarhum Ardi, nggak bisa. Nggak bisa semua ngambil ambience kayak, menurut aku ambience yang gokil sekarang ini TB, nggak bisa. Kalau bisa. Tapi karakternya kan nggak bisa. Ya itu yang menurut aku yang kayak, nggak bisa cuy. Tapi kau pernah kepikiran nggak sampai ada di titik ini? Ada. Pernah kepikiran? Ada. Anjing. Aku bilang aku bakal motoin itu yang postingan terakhir lomba sihir. Aku bakal motoin mereka. Next tuh aku bakal motoin Ali. Ada kan di Ali aku udah. Apa yang kau rasakan pas apa yang kau pikirkan sebelumnya kewujud? Rasanya gimana? Perasaan aku yang kayak ini yang ku mau. Jadi yang kayak aku pantas anjing. Ngerti gak? Kayak sombong. Aku udah dapat yang mau tengil aku. Jadi orang Medan pasti kalau misalnya dengar ini kayak ya udah ini Larry. Tengil aku. Jadi kayak kalau misalnya ditanya apa perasaannya, ada. Memang udah sepantasnya aku dapatin ini, Cuk. Karena ya di Medan aku dibayar hanya makasih, dibayar hanya sekedar kopi 25.000, dibayar hanya sekedar, "Pal, kita tag aja ya, Pal. Bantu ya, Bang, band-band abang-abanganmu ini." Kau melihat itu semua pencapaian yang kau dapat sekarang sebagai apa? Sebagai apa ya? Buah dari perjuanganmu, doa Itu dari itu orang pasti. tuamu. Dua orang tua paling pasti. Sama Tapi kan mereka nggak merestui. tapi seenggak merestui apapun, orang tua pasti doakan hal yang terbaik. Pasti. Iya kan? Terus apa ya? Mereka tuh pernah bilang kau tuh berlian. Apapun yang kau lakuin, walaupun gak sejalan sama mama papa yang mau, kau tetap berlian dimanapun kau lakukan. Jadi makanya itu, ketika aku dapat apa yang aku mau, jadi ya udah aku berlian, coy. Jadi no reason untuk apa yang ku dapat hari ini, gak mungkin gak ku dapat. Tapi gak untuk jumawa ya. Tapi tetap yang kayak tetap belajar. Malah aku sekarang lagi ngulik-ngulik foto-foto adik-adikan, coy. Berarti kau udah jadi abang-abangan. Jujur iya. Ya ini mukul ini, bro. Siap. Tapi tetap lao. Anjing loh. Masa di fallback tunggu kenalan anjir. Dia juga bilang kayak gitu tuh bangsat. Ini terkesan sombong sih. Cuman ya ya percaya diri dan ambisku itu yang membentuk tadi gitu. Kayak sama doa atas nama yang aku bilang tadi di awal. Aku diutus untuk ke Tanah Kanaan. Mungkin Tanah Kanaan yang Tuhan maksud, walaupun gak gereja, ya apa yang ku mau gitu. Aku sempat insecure, fotoku jelek, fotoku kayak kok nggak dipakai ya. Itu kapan? 2 bulan terakhir. Kenapa? Karena compare-nya jauh, nggak usah diceritakan lah. Karena compare-nya jauh. Di compare-nya sama siapa? Sesama kita, bukan orang yang compare sih. Aku yang compare diriku yang kayak, Itu. oh pantas nggak ya gitu. Akan selalu ada hal-hal kayak gitu nggak sih? Iya, itu benar. Overthink nggak jelas lah sebenarnya. Tapi lao. Tetap enggak anjing. Gitu Bil. Kayak ya udahlah. Tapi itu hal yang bagus juga buat kita supaya nggak ngerasa puas aja. Benar. Haus terus. Tapi bad things-nya ketika lagi kerja kayak anjing. Iya. Ketika lihat foto itu kayak ada bad, males lah gitu. Bener, setuju. Itu adalah habit yang memang bisa untuk lu tumbuh. Kalau emang udah cepet ngerasa puas tuh orang pasti kan, Iya. gue juga bisa dong. Iya bisa. Tapi Gua lebih bagus ya kok. itu. Nah itu tuh. Itu yang sebenarnya pikiran-pikiran yang nenangin lu tapi akhirnya menjatuhkan lu sendiri. Insight dari orang tua kau yang kau pegang sampai saat ini? Jadi orang. Jadi orang. Jadi Dalam orang. artian? Ketika orang butuh kau bisa. Yang kau Apapun pegang itu. sampai Iya. Jadi orang nak. Jadi orang. Paling sakit tuh dulu aku melawan mabakku. Kok nanti kalau nggak jadi orang jadi sampah. Anjing.
Aku dalam hatiku situ, kau lo yang lahirin aku. Emang medan-medanan gitu ya. Kok sanggup kali kau ngomong gitu ke aku. Gitu aku bel sama bapak aku. Kau lo yang buat aku kayak gini sekarang. Kau yang ngajarin aku, kasarnya aku dulu. Kau yang gini. Kau bilang aku kalau jadi orang jadi sampah. Doa apa? Kau orang tua atau apa? Gitu aku dalam hati aku. Tapi sekarang, oh itu ternyata kerasnya itu. Tapi kok emang ngobrol ya sama bapak? Dulu enggak. Dulu enggak, sekarang ngobrol. Ngobrol, nanya Pak gimana. Itu semenjak pindah ke Jakarta? Semenjak aku kerja pertama kali corporate di Medan. Oh. Corporate aku dulu. Apa? Rukita. Apa itu? Oh jadi apa? Agensi kos-kosan kayak Mami Kos. Oh iya, Rukita. Rukita yang kayak ya sekelasnya KOF. Jadi yang ya ternetralisir, terakurasi lah yang ngekos di situ gitu. Kok pernah itu? Pernah. Berarti bisa sampai di feel koplo gara-gara kau nge-DM juga atau mereka yang nge-reach kau? Enggak, aku di Vilkoplo tuh jauh banget sebenarnya. Oh. Jadi dulu tuh Narto tahu kan? Tau? Narto. Jadi aku DM Bang Narto, chatan Bang Narto. Aku lumayan dekat sama Bang Narto. Bang Narto, Mas, aku manggil Mas Narto. Mas Narto, aku di Jakarta nih. Siapa ya rap yang bisa aku ambil? Rapper-rapper yang belum ada fotografer, Toxic Dev. Itu lagunya nggak jelas tuh. Sorry ya Pau. Cuma malah ini ceritanya Pau. Gimana ya kan? Lagu dia nggak jelas tuh Ler, tapi dia bakal naik kata Narto. Itu tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Tahun lalu Bab. bakal naik. Bab. Oh iya bang, nih ku bantu DM kata dia. Ya udah kenalan di Toxic Dev, berapa kali ikut Toxic Dev. Ternyata satu label sama Vilkoplo. Oh. Jadi roadman Vilkoplo lihat aku motret di Krapela sama Toxic Dev. Awalnya dari situ kenalan. Awalnya mereka nawarin jadi in-house micrograms. Aku yang kayak enggak ada bang. Aku struggle di sini dulu karena aku udah dapat TBA awalnya malah. Oh. Awalnya kan dapat TBA dulu baru Vilkoplo. Oh yaudah nggak apa-apa. Sayang dia juga mindsetnya bagus juga sih. Yaudah itu aja dulu sayang nih kalau misalnya per titik diganti per bulan gitu. Oh yaudah ngikut. Singkat cerita apa ya, akhir tahun lalu tanggal 27 atau 28 itu Big Bang. Saska nggak bisa atau memang nggak Saska gitu. Di hiring aku, Ler kita butuh fotografer Big Bang gini segala macam. Oh boleh bang. Budget lu berapa? Aku ngide aja ngasih budget anak-anak kan ngikut. Oh nggak bisa kita segini. Oh yaudahlah aku sadar diri. Udah ngikut dulu. Terusan. Ternyata seleksi di Vilkoplo itu boleh ngera foto. Tapi bonding antar produksian. Karena Vilkoplo tuh basicnya nongkrong, bercanda. Tapi emang setiap musisi atau apapun gitu ya, mereka tuh lebih mementingkan orang terdekat dulu. Benar. Sepengalaman aku di sini ya, karena kita sama-sama kenal kan. Karena nggak pernah yang open recruitment sama sekali. Benar. Awalnya gue kira karena nggak ada ini kan nggak ada pengetahuan lah akan kayak gimana ya kalau misalkan join sama musisi artis kayak gitu, mereka akan open recruitment. Iya benar. Ternyata nggak ada dari teman ke teman, mulut ke mulut. Iya. Tapi jemput bola menurut kau penting atau enggak? Jemput bola, gue di Jakarta selalu jemput bola. Nggak pernah gue nunggu. Jarang. Malah gue bilang ke Lauk, kalau lagi sepi, kau turunin nama Laukmu. Kau jemput bola. Kau masih belum ada apa-apanya. Tanya sama dia. Gue nggak ada apa-apanya. Sampai sekarang gue bilang, kau anggap itu hanya sekedar Lauk. Nggak ada apa-apanya. Kita semua sama. Kita nggak tahu besok kita sesepi itu, atau mungkin besok tiba-tiba band kita atau siapapun yang selama ini sama kita, aku mau ganti nggak tahu kan. Jadi jangan kayak aku Valeri anjing, nggak mau aku. Tetap yang kayak, makanya kalau dibilang wah Valeri nih kita jadiin gini nggak mau. Karena menurut aku bukan namaku gitu, lebih bagus passionku yang diambil. Tapi menurutmu personal branding penting atau enggak? Penting. Makanya gue kentalkan Medan gue. Jadi kalau ditanya Valeri mana,
Medan. Walaupun aku nggak base-nya Medan. Tetap yang kayak, "Kalau dari mana?" "Itu yang dari Medan." Pasti orang "Oh, yang soalnya besar." Yang marah-marah aja. Karena gue kan gitu kan, kalau bercanda sama orang-orang marah-marah, ngegas-ngegas sama dia juga yang kayak marah-marah. Sebenarnya yaudah itu personal branding. Larry marah-marah aja. Jadi orang ingat, oh marah-marah, tapi konteks marah bercanda. Enggak. Ada. Apalagi kalau bahas Chelsea enggak. Memang benar-benar marah. Chelsea apa ya? Chelsea apa sih? Apa? Chelsea apa sih? Tim apa dari Semarang? Chelsea C-nya apa? Chelsea C-nya apa? Celeng. Dunia. Baba. Masa kalah? Masa kalah? Liga Champion kok kalah? Trofi. Nggak butuh. Arsenal butuh. Udah mulai kayak FSMU bagus trofi. Yang bawa MU kau. Ya udah Liverpool lah. Main Ya. aja mas, main aja mas. Main aja mas. Tetap lauk sih. Itu Bill. Personal branding antara pribadi sama foto atau yang maksudnya itu? Iya secara keseluruhan lah. Ya kalau secara keseluruhan sih aku menganggapnya pribadi sih. Medanku, keras-kerasnya suara aku, badutnya aku ketika nongkrong. Ya kalau bisa aku yang cairin suasana. Nggak apa-apa aku jadi bahan ketahuan, tapi aku tetap bisa kantor gitu. Jadi nggak jadi kayak Larry dibully, tapi yang kayak melawan dia nanti nih. Jadi lucu nih sama dia, gitu jadi ya. Karena kan kalau misalkan kita ngelawan, makin ada obrolan dan Iya makin cair aja. Makin cair. Jadi kayak kalau misalnya kita mengiyakan apa terus yang mereka jadi kayak habis diam, jadi udah nggak dapat mana yang bisa diajak mana nih, nggak dapat gitu. Tapi kalau misalkan orang introvert susah nyari teman, mau terjun ke stage, menurut kau akan susah atau enggak? Atau mungkin ada caranya selain jadi orang yang extrovert? Menurutku ketika orang yang turun ke stage lambat laun, dia akan sadar. Maksudnya metabolisme itu bakal ngerubah diri dia juga. Jadi sebenarnya aku punya di Medan ini Sidik namanya. Itu selalu gue marahin. Sidik Saimima? Enggak, Abir Sidik namanya. Dia nggak bang, nggak ini aku, kayak nggak ini, nggak kayak gini. Tapi aku melihat kayak ada lah di diri dia gitu. Udah, beli aja kamera nih. Berani aja kau gitu. Awalnya sampai ada orang yang bilang badan dia kayak nggak badan fotografer. Gimana sih badan fotografer? Kayak ketika lagi megang kamera kayak nggak niat motret. Kayak letoy itu. Letoy yang kayak nggak lemas, motret seadanya gitu. Tapi fotonya bagus. Dulu jelek. Ku maki, jelek kali pun foto kau. Kayak mana abang-abang aku maki aku. Jelek kali foto kau, Pak. Kurang kali apa yang kau naikkan tuh? Foto apa tuh? Gitu. Ku gitukan juga dia dengan maksud apa yang gue sampaikan jujur. Enggak hanya sekedar komen api, keren. Enggak. Menurut fenomena kayak gitu gimana? Apa? Fenomena kayak gitu gimana menurutmu? Mungkin ada yang memang benar-benar suka respect, tapi menurut aku yang benar-benar suka respect itu balasnya lewat DM. Iya. DM tanpa ada aksi, tanpa komen, nge-repost Makanya biasa gitu. Jadi makanya aku pernah bahas sama Mas Anjar, Mas aku sekarang lagi malas nge-post gara-gara malas lihat komen-komen orang. Kayak bohong nggak sih gitu, sekedar meramein. Aku lebih bagus postingan aku sepi komen aja. Iya. Daripada sekedar menyala. Fuck gak? Bohong. Mungkin respect aja karena dekat. Tuh komenku dikit. Gitu. Tapi ketika lagi komen dikit, kita masih insecure. Oh jelek ya. Nah. Jadi aku nanggepinnya, aku percaya sama orang-orang terdekatku. Jadi ketika dia ngelakuin, kan sekarang IG tuh repostnya bisa repost gitu doang kan. Yeah. Ketika ada orang-orang terdekat yang repost itu secara dia nggak ngebilang, oh berarti ya udah foto aku udah sesuai apa yang telah aku sampaikan beberapa kali sama mereka. Gitu. Terrealisasi gitu-gitulah. Udah nggak peduli lah komen-komen lah, udahlah. Duniawi anjing. Aku pernah tanya ke
Bang Upi, Bang Ibel juga kan lainnya. TikTok ente kan? TikTok. Iya. Soalnya aku rada bingung juga gitu ketika ada yang ngepost fotonya kurang, tapi mereka tetap komen Iya. api-api, Tapi itu keren. kan basic mereka public figure, beda sama kita. Enggak, gue pengen tahu aja apa respon sebenarnya itu kayak gimana. Aku waktu dengar itu, aku tonton sampai habis. Kan foto gue sering collab sama Bang Upi kan. Iya. Apa sekedar doi respect atau enggak gitu kan. Aku kayak nonton. Kalau gue suka, gue bakal minta collab. Oh, berarti memang suka nih doi ini mau foto aing. Kalau enggak, dia bakal ya udah gitu kan. Ya udah komen aja kan. Yang kayak, makasih Tuhan Yesus. Apa? Bang Upi tahun 13, Bang. Sini lu. Dia nggak nyampe. Sini lu. Aku udah dengerin cuma 13. Iya terus. Apa? Lu Coba. gak usah kayak gitu lagi. 5 lagu. Terlalu. 5. Move. Satu. Kan pas sosro gue juga fotoin. Makanya gak usah nimbrung, Mas. Mas. Ada yang gue suka. Ini 13. Celana juga 13. Ulang tahun. Oh. Pas banget. Oh, dia kan nggak tahu basic Bang Upi. Orangnya kan taunya tuan 13. Ya gue udah dengerin pernah begini. Coba di Spotify gue. Nah, ngejilat. Nggak ada Bang Bornean saya tetap udah. Kenapa 13? Nah, manjang-manjangin durasi, Mas. Tapi gue sempat bingung sih masalah itu kan. Masalah yang komen-komenan gitu. Tapi kalau aku yang komen, karena aku tahu akan base itu kan. Ya. Tapi kalau ketika aku memang komen, berarti aku suka. Ngerti nggak? Ya. Karena aku sejarang itu komen foto orang tuh. Ntar, kau suka atau sekedar pengen ngecengin Suka. orang itu? Aku jarang aja ngomen foto orang. Sumpah. Sa itu bahasa beda. Sa itu kayak sampai. Ngerti. Kita ngerti kan? Sampai fotografer yang udah ternama di Jakarta aja. Kalau misalnya aku sekedar suka ya aku like. Ya kalau misalnya aku suka kali, aku komen. Ngerti nggak? Ya. Jadi nggak ya udah gitu. That's why kenapa aku bilang ketika aku memang suka ya udah aku komen. Kalau nggak suka atau sekedar ya oh keren aja nih. Bukan keren aja sih yang kayak oh keren nih. Ya. Tapi ketika ada yang kayak ini bisa nih jadi acuan aku di komen. Ya. Oke, itu kan kalau misalkan fotonya keren. Kalau fotonya biasa aja ataupun foto jelek, kau ngebully dalam hati nggak? Kayak anjing, biasa aja fotonya. Gitu. 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 Off cam bisa? Gitu ya. Nggak. Sebenarnya bukan Enggak. Sebenarnya bukan jelek. Biar aja lagi. Karena kayak anjing aku bisa lebih dari sini jujur. Bang. Gitu. Oke. Anjing banget. Tapi itu yang tadi karena ambisku tadi kan, karena kepedeanku yang kayak ya aku bisa. Aku juga mikir kayak gitu. Pas lihat foto yang biasa aja, ya pasti ada pikiran kayak anjing biasa aja lagi. Iya. Tuh. Tapi ya perspektif orang kan beda-beda. Market orang beda-beda. Oke. Orang nge-hiring dia karena pengen market yang dikasih. Jadi kayak udah. Kata Raditya Dika aja ketika udah ngeluarin hasil karya seni yang udah kita keluarin, nggak usah peduli kata orang lah. Tapi yang ku ambil dari situ itu bukan karena foto mereka bagus atau jeleknya, tapi yang mereka beruntung aja bisa ada di posisi itu. Iya beruntung. Misal dia fotografernya si A yang udah terkenal banget, tapi fotonya biasa aja. Kenapa bisa jadi fotografernya si A? Karena dia beruntung. Karena emang udah jalannya anjing. Ada begitu ada. Iya. Benar. Setuju. Ada. Kali ini gue setuju sama Billy. Kali ini aja. Bab. Ada yang begitu tuh ada. Beruntung. Seberuntung itu. Laki. Terus ketika dia udah motret itu, si artis ini pun namanya lagi naik. Iya. Terus Dan udah percaya aja karena udah dekat. iya. Habis itu mungkin fans-fansnya juga ya gitu lah, kalau yang artis-artisnya gila-gila kan fansnya juga gila-gila kan. Iya. Jadi tersupport akan hal itu, jadi ya udah laki deh namanya keberuntungan mah. Tapi menurut kau
fotografer di Indonesia, fotografer stage di Indonesia yang biasa aja siapa? Zap. Anjing pertanyaannya gue juga mau jawab. Biasa aja tapi manggung aja lancar. Apa? Siapa? Valeri. Gak, Gua sih. gak boleh gitu dong. Jujur lihat dah. Iya sih, siapa ya?